Oke Sobat Kimung, kembali lagi di KM Talk Channel. Kali ini Om Kimung bersama Kakak Ito. Kakak Ito ini Sobat Om Kimung di salah satu perusahaan ternama, perusahaan susu ternama pada saat itu. Dan alhamdulillah wajahnya masih cerah, masih energi. Dan Om Ito ini mampir di kontennya Om Kimung, orang awam bicara politik. Kenapa kita untuk menyampaikan seperti itu? Supaya kita sebagai orang awam di tahun 2024 jangan gagal paham, belajar politik. Politik itu indah. Jangan saling menyalahkan, saling menuduh. Tapi bagaimana cara pola pikir kita untuk melihat berpolitik itu dengan baik. Nah, kali ini Om Kimung ditemani juga operatornya kameramen Om Kimung. Halo Bang Jali. Ya, halo. Oke. Jadi Bang Jali masuk suaranya aja ya? Iya. Karena tangannya sempit. Iya, jadi sekarang kedatangan Kakak Ito ya? Kakak Ito ini subscriber yang paling sering komen nih. Iya, betul. Dia untuk channel ngasih saran gitu. Nah, ini mungkin Bang Jali mau ngasih pertanyaannya buat Om Kimung sama Om Ito lah. Om Ito. Kalau Bang Jali panggil Om Ito gitu. Jadi di segmen orang awam bicara politik. Om Ito sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya gitu. Ya kalau sakit nggak di sini dong. Iya. Ya, jadi kemarin kan rame tuh Om Ito, para ketum partai pada berkunjung tuh, udah kayak reuni lah, kesana kemari ketemuan silaturahmi. Alasannya sih halal bihalal, ya kan? Cuman bisa dibilang nyari teman buat pilpres dan juga pemilu 2024 gitu. Nah, Om Ito sendiri ngelihatnya partai mana nih atau ketum mana yang menurut Om Ito bergerak kesana kemari nih? Kira-kira kepikiran nggak siapa gitu menurut Om Ito? Kalau untuk ketua partai sih yang sebelum pemilu ya, itu yang udah bergerak dari partai ketum PKB, Caimin. Itu kayaknya kesana kemari tuh ya. Iya. Tahu saya itu Caimin PKB memang sebelum 2023 atau 2022 itu dia udah kesana kemari. Iya. Terutama dia mendekati salah satu partai Gerindra ketumnya Prabowo. Bahkan sudah bentuk koalisi tuh ya, Kebangkitan Indonesia Raya ya. Iya. Tapi kok belakangan malah nyamper ke Golkar, nyamper ke Demokrat, ke Pak SBY. Itu emang segitu pengen cepet dapat koalisi atau gimana tuh PKB sebenarnya? PKB setelah dengar Prabowo kayaknya bimbang, mau mencalonkan cawapresnya Caimin atau siapa? Nah, di sini Caimin ditambah lagi dengan PDIP sudah mendolirkan Ganjar. Dan tidak mengikut sertakan mencalonkan cawapresnya siapa gitu. Oh, belum nongolin cawapresnya gitu. Nah, ini Caimin udah mulai. Terus minggu kemarin Caimin datang ke warga Cikeas. Iya, Pak SBY. Tapi di statementnya itu resmi ya, nggak sejalan ya. Ya gitu. Nah, jadi AHY ini juga kemungkinan besar sama-sama mau jadi cawapres ya. Iya, gitu. Dengan koalisi dengan frekuensinya paling tinggi masih dipegang oleh Erick Thohir dengan Andise Pak Uno ya. Iya. Kalau nggak salah. Iya. Nah, itu terus di bawahnya masih ada banyak lah ya. Ya masih banyak lah calon-calon cawapres sesuai. Kalau Kofifa memang udah nggak mungkin karena dia mungkin mau jadi gubernur terus. Oh gitu. Oke. Dia terus jadi gubernur. Oke. Nah sekarang kalau Om Kimung nih. Gini Bang Jali, Om Kimung jadi tertarik nih tentang Caimin nih. Caimin ini mau berdua banget sampai di angkot aja ada bacaan Caimin calon presiden. Jadi gini Sobat Kimung, ada yang terlihat ambisi dan ada yang terlihat malu-malu kucing. Ya. Contoh, Pak Erlangga punya keinginan ingin jadi presiden, tapi malu-malu kucing. Kenapa? Kalau dia mau tampil, dia lihat dulu dong seberapa besar sih kekuatannya. Padahal Pak Erlangga itu menurut Om Kimung adalah salah satu menteri Menko Perekonomian yang sukses. Tapi Pak Erlangga seorang teknokrat, dia tidak menyampaikan di sosial media seperti Ganjar. Kalau masalah kerja, Om Kimung akutin jempol lah untuk Pak Menko ini, Menko Keuangan Menko Perekonomian kita ini. Ada yang tidak malu-malu kucing, udah ambisi dari awal. Tikung sana, tikung sini, antam sana, antam sini, sampai yang terakhir Cikeas ya, Caimin. Nah, di sini yang Om Kimung lihat adalah kalau dari presiden itu calonnya kemungkinan besar ada 3, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies. Kandainya pun mau ya Pak
Erlangga, tapi kayaknya kurang. Nah, yang jadi peralatan yang paling seru saat ini adalah wakilnya. Karena wakilnya ini bisa mendulang suara. Kalau salah pilih wakil, setuju nggak? Kalau salah pilih wakil, suara bisa jeblok. Jadi wakil ini pengaruh. Karena di sini ada 3 kekuatan. Satu, mengangkat koalisi perubahan seolah-olah pemerintahan sekarang ini tidak bagus. Makanya disebut koalisi perubahan. Jadi kalau pilih ini akan dilakukan perubahan besar-besaran. Dan ada 2 lagi nih. Adalah, kalau menurut Om Kimung adalah koalisi kelanjutan atau berkesinambungan. Karena 2 orang ini bisa melanjutkan pemerintahan yang sekarang. Ingat tuh, masih banyak tugas-tugas yang belum selesai. Salah satunya IKN. IKN itu proyek besar, oligarki itu pasti main. Nggak mungkin nggak. Semua pemerintahan di dunia ini nggak mungkin nggak ada oligarki yang bermain di situ. Tapi oligarki mana? Apakah oligarki yang kepentingan kelompoknya? Nah itu bahaya. Tapi kalau oligarki yang lebih mendominasi atau mementingkan masyarakatnya atau rakyatnya, kalau Om Kimung sah-sah aja, gitu loh. Nah seperti itu. Jadi menurut Om Kimung, ya itu loh, Bang Joni. Iya. Tadi kan pertanyaan adalah yang sepekan terakhir ini yang bergeliat. Tadi menurut Om Ito adalah PKB dengan Caiminnya. Nah, kalau menurut Om Kimung siapa? Tadi kayaknya lebih ke Pak Erlangga ya, menurut Om Kimung yang lebih bergeliat ya? Atau memang Caiminnya aja? Ya tadi Om Kimung katakan, iya. Ada semua bergeliat, iya. Tapi yang kelihatan lebih terlihat Caimin. Oke. Tapi Caimin bukan ngambil posisi presiden. Dia berharap ada di posisi wakil presiden. Nah, wakil presiden untuk Caimin elektabilitasnya rendah. Elektabilitas yang tinggi ada Mahfud MD, ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, benar nggak? Nah, untuk presiden yang sudah jelas terlihat nyata ada 3. Tapi Pak Erlangga itu masih malu-malu kucing. Karena apa? Partainya sih secara jujur pengen Pak Erlangga. Tapi kan dia harus hitungan nih. Nah, gitu loh. Nah ini pertanyaan buat berdua, tapi siapa dulu jawab rebutan deh, nggak apa-apa. Siapa duluan? Tapi bukan kuis ya. Enaknya pilpres itu 2 pasangan atau 3 pasangan? Kenapa alasannya? Siapa dulu? Kalau menurut saya mendingan 3 pasangan. Menurutnya itu lebih demokrasi dan lebih banyak pilihan. Sebab kalau berdua terjadi seperti pemilu tahun lalu, yang terjadi apa? Hampir mau terjadi perang saudara, hampir. Polarisasi ya? Ya, banyak apa cemoohan. Yang satu bilang apa namanya? Saling menjelekan lah ya? Oh, saling menjelekan lah. Itu hampir-hampir sampai tetangga dengan tetangga musuhan. Ya, apa yang terjadi ternyata? Jokowi menang. Apa yang terjadi ternyata? Ditarik juga Prabowo jadi wakilnya, jadi menterinya. Ditarik juga Sandi jadi wakilnya. Akhirnya pendukung merasa dikhianatin ya. Jadi disinilah jadi pemilihan 3 calon presiden itu lebih bagus daripada 2. Nah kalau dari Om Kimung gimana? Mendingan 2, 3 atau bahkan 4 nih? Ini mungkin cara sudut pandang yang berbeda ya. Kalau Om Kimung, kalau mau pemerintahan ini berkelanjutan dan berharap lanjut, itu Om Kimung berharap 4. Kenapa? Karena yang 2 udah jelas akan melanjutkan. Kalau yang 1 udah misinya jelas koalisi perubahan, ingin berubah. Ya. Kalau 4, pada saat nanti putaran kedua akan suara pecah. Contoh, misalnya 4, 20%, 20%, 30%, 30%. Berarti yang masuk 2 dan 30%. 2 ini dibuang. Nah, kalau ini berandai-andai, Anies dengan pasangannya, Pak Ganjar dengan pasangannya, Pak Prabowo dengan pasangannya, Pak Erlangga dengan pasangannya. Nah, kalau yang terpilih adalah Pak Anies dengan Pak Ganjar untuk putaran kedua, berarti ada suara 2 yang hilang. Ingat, suaranya Pak Prabowo itu adalah suara liar. Suara Pak Prabowo itu adalah suara orang yang simpati. Kayak Om Kimung termasuk orang yang simpati pada saat sekarang ini. Atau suaranya Prabowo adalah orang yang sakit hati. Yang tadinya tahun 2019 mendukung Prabowo, karena dia udah pindah dia sakit hati. Jadi suara liar ini kalau nggak dipecah 4 gelombang sama yang berkuasa sekarang, ini akan rawan. Artinya bisa jadi nanti partai perubahan, koalisi perubahan akan menang.
percuma 3 lawan 1. Kenapa kemarin statementnya 5 ketua umum datang ke Pak Jokowi, ada statementnya terserah Pak Jokowi. Artinya Pak Jokowi masih menjadi kingmaker, masih bisa menentukan arahnya supaya ini pembangunan berkelanjutan. Ingat loh, pembangunan ini berkelanjutan, banyak oligarki yang punya kepentingan. Salah satunya adalah proyek, mega proyek di IKN. Itu nanti air minum, listrik. Ingat, Pak Prabowo punya adik atau kakak Asim, itu juga menguasai di Kalimantan. Jadi politik itu ada kepentingan oligarki, yang penting oligarki itu masih berpihak kepada rakyat, jangan berpihak pada kelompoknya. Nah, kalau berpihak pada kelompoknya itu fatal. Dan seluruh dunia pasti ada seperti itu. Jadi kalau menurut Om Kimong, 4 lebih ideal. Artinya supaya suara pecah di gelombang kedua, tahap kedua. Oke. Nah, sekarang kita bicara untuk capresnya. Capresnya tuh kelihatan tuh yang 3 di belakang tuh. Jadi yang udah resmi jadi baca pres itu Pak Anies ya, dari Koalisi Perubahan. Terus baca pres satu lagi Pak Ganjar. Kalau Pak Prabowo sih belum sih ya, belum deklarasi ya gitu. Cuman ya hampir bisa bilang 90% lah bakal jadi capres karena dia udah menyatakan partai dia kuat, dia bakal jadi capres gitu. Nah ini untuk Om Kimung sama Om Ito, kira-kira dari ketiga calon ini jika pengen menang cocoknya pasangan sama siapa? Ah, terserah siapa dulu mau jawab gitu. Yeah. Jadi kalau mau menang dia harus pasangan sama siapa nih cocoknya nih? Yeah. Kayak gitu. Seperti saya dari pertama ya tadi bilang, kalau saya itu memilih salah satu calon dari partai PDIP. Oke. Ganjar Pranowo. Jadi kalau Pak Ganjar nih, ya, cocoknya sama siapa biar menang? Cocoknya itu menurut dari pengalaman PDIP ya. Itu pertama PDIP ambil yang dari pemerintahan. Oke. Nah, setelah mereka menang, untuk kedua kalinya pasti mereka memilih yang partai beragama. Oke. Salah satunya dari MUI atau dari NU. Nah, di sini Ganjar lebih cenderung maunya seperti harusnya sih memang udah ada penawaran ya, ke Pak Prabowo. Toh Prabowo juga setelah Jokowi jadi presiden mau jadi Menteri Pertahanan, ya kan? Siapa sih Prabowo? Kalau dia ditempatkan di pemerintahan itu paling nomor 1 dia mau, karena untuk membangun negeri ini. Oke. Nah, kedua itu adanya lingkaran dari Pak Jokowi sendiri. Kalau tidak Pak Erik dan Pak Sandiaga Uno. Oke. Sandiaga Uno keluar dari Gerindra masuk ke P3, mau mencalonkan cawapres. Oke. Itu aja. Jadi yang cocok sama Ganjar siapa nih? Yang cocok sama menurut dia, Om Ito, bukan menurut orang lain, menurut Om Ito. Menurut saya Ganjar dengan Pak Prabowo. Masih 90% Prabowo, iya. Oke, nggak apa-apa, namanya pilihan. Iya, pilihan loh. Iya, tapi kan itu yang sempat didiskusikan bahwa saat di istana semua ketum tuh mendorong Pak Prabowo mau mengalah supaya jadi cawapres. Semoga aja memang itu, ya gitu. Jadi cocoknya Pak Ganjar sama Pak Prabowo ya. Oke, nah Om Kimung. Ya, siapa nih? Coba kritisi dari kakak itu. Ya, bukan kritisi, diskusi lah. Kalau Pak Prabowo ditempatkan sebagai calon wakil presidennya, menurut Om Kimung ya, tapi itu dengan politik ya lalu, itu kayaknya kemungkinannya tipis. Karena nggak mungkin lah seorang Pak Prabowo yang sudah senioritas, sudah 2 kali dan ini yang ketiga kali mencalonkan, masa mau diposisikan sebagai wakil. Yang ideal itu menurut Om Kimung adalah Pak Prabowo, wakilnya Pak Ganjar. Tapi itu juga tidak mungkin. Nggak mungkin lah seorang pemenang, partai pemenang mau diposisikan sebagai orang tertua. Jadi itu berat. Makanya kalau menurut Om Kimung itu ya sedikit impossible lah. Ya. Nah tadi Pak kakak itu udah mengarah ke Pak Ganjar. Kalau Om Kimung cocoknya nih Pak Ganjar dengan siapa, atau Pak Prabowo dengan siapa, atau Pak Anies dengan siapa? Betul. Oke. Kalau Pak Anies itu harus ambil kekuatan militer. Pak Anies. Oke. Entah ada Pak Andika, entah ada Pak Dudung.
Atau AHY? AHY kan militer. Ya, mantan. Ya, AHY, ya, mantan. Tapi kalau Pak Dudung, kayaknya kelompoknya akan lari. Karena pernah bermusuhan dengan Pak Dudung. Pak Dudung itu dikenal sangat banget. Oke. Nah, itu kemungkinan ya. Karena sampai sekarang, orang di luar militer itu nggak ada yang mau merapat. Termasuk Pak Mahfud Pak Mahfud MD pun sudah didatangkan oleh PKS, tidak berminat untuk bersama Pak Anies. Oke. Nah, kalau Pak Ganjar, kemungkinan besarnya, kalau Om Kim menganalisanya, PDI harus berani ambil suara NU. Di manakah suara NU? Karena kekuatan terbesar mendulang suara itu ada di Pulau Jawa. Adanya di mana? Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD punya kekuatan, apalagi saat sekarang sedang naik daun. Kasus Sambo dia ngangkat, kasus pajak sama bea cukai dia ngangkat. Banyak dia ngangkat, kalau menurut Om Kim. Jadi kemungkinan besar Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, Pak Mahfud MD. Nah, Pak Prabowo juga kan nggak mungkin dong, kalau dia udah mencalonkan, nggak mungkin dia akan nggak mau mencari pasangan yang ideal. Nah, bisa jadi nanti Pak Mahfud adalah tarik-menarik. Karena umumnya pada saat menjelang 2024, ingat, para kiai, para santri, pesantren, semua rajin dikunjungi. Siapapun, entah itu Anies, entah itu Prabowo, entah itu Ganjar, itu selalu datangi pesantren. Makanya pesantren berharap pemilu itu 5 tahun sekali supaya sumbangan untuk kerjanya banyak. Kalau 10 tahun sekali nggak banyak. Nah, inilah jeleknya kalau menurut Om Kim. Pada saat menjelang mencari pemilu, mereka didekatin. Setelah udah selesai pemilu, kadang-kadang dilirik pun enggak. Bener nggak? Nah, jadi kalau menurut Om Kim seperti itu. Nah, Pak Prabowo yang lebih cocok lagi kalau menurut Om Kim adanya di Pak Erlangga sebagai wakil presiden. Tapi kan Om Kim tadi mengarahkan Pak Erlangga biar bisa masuk. Okay. Kenapa? Karena Pak Prabowo itu ada proyeknya yang belum selesai. Dia proyek militernya 25 tahun ke depan belum selesai. Itu menggelontorkan uang hampir 250 triliun kalau nggak. Sorry, tadi dicek. Itu proyeknya Prabowo untuk pertahanan Indonesia belum selesai. Nah, kalau Prabowo jadi presiden, itu udah harus ada wakilnya yang punya perjanjian, komitmen. Oke, kamu presiden, kamu jadi wakilnya, nanti saya serahkan ini ya. Karena perekonomian kita kalau nggak dikelola dengan menteri-menteri yang baik, percaya dah, kita ini bisa di belahan dunia lain. Belahan dunia lain sekarang lagi krisis, sangat krisis. Apalagi nanti gelombang panas ini. Gelombang panas ini kita akan krisis dari pertanian seperti itu. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan lah, statement terakhir lah dari Om Kim sama Om Ito. Kita tahu waktu Pilkada 2017 itu polarisasi, keributan bahkan antar keluarga ya, itu bisa berantem. Terus 2019 juga istilahnya kasarnya ada kubu cebong, kubu kampret lah kayak gitu. Nah, ini saran nih buat Om Ito sama Om Kim buat para masyarakat supaya gimana cara bikin jelang Pilpres ini supaya damai. Sarannya apa nih? Sorry, kita kubu capung. Ya, supaya damai gimana? Silakan, mau Om Ito dulu atau Om Kim dulu, silakan. Jadi gini Sobat Kim, makanya kenapa Om Kim buat konten seperti ini. Tadinya konten Om Kim adalah untuk berbagi kebaikan saja, banyak hal yang mulai. Tapi menjelang 2024, Om Kim nggak mau negeri Om Kim seperti Sudan, negeri Om Kim seperti Suriah, negeri Om Kim seperti negara-negara pecah karena perbedaan pendapat. Nah, yang Om Kim ketahui, tingkat elit itu ribut biasa. Pada saat menjelang pemilu dia setel ganti pasangan. Yang repot di angka rumput, di WA grup, masalah presiden yang kejedot mobilnya aja jadi bulian. Nah, ini makanya Om Kim buat konten seperti ini. Om Kim kasih nama orang awam bicara politik, tujuannya apa? Ya, buka wawasan. Janganlah berpolitik membabi buta. Berpolitik itu baik. Siapapun yang terpilih nanti, selama dia masih berdasarkan koridor hukum, undang-undang dasar dan tatanan hukum lainnya, kita dukung. Mau itu Pak Anies, mau itu Pak Prabowo, mau itu Pak Ganjar, kita dukung. Yang penting pada saat oligarkinya berjalan, rakyatnya pun dipedulikan. Yang repot itu tidak peduli rakyat. Jadi statement mungkin kali ini, ayo dong,
kita belajar politik dengan berpikir matang. Jangan pernah ada rasa egois. Siapapun yang menang itu sudah kita akui dan kita tidak boleh menjelekan. Jangan mulai tahun ini tidak ada lagi cebong dan kampret. Yang ada Capung. Ya, Om Ito, Dan silakan Om saya, Ito. mari kita lihat hasil pemilu tahun lalu, di mana salah satu presiden pemenang bisa menjadi kawan, jadi lawan. Ya, salah satu lawannya dijadikan kawan, dijadikan salah satu pemerintahan. Nah, disitulah kita mencontoh untuk tidak saling membenci, ya kan? Dan pada akhirnya kita harus berdamai. Apa yang Pak Jokowi bilang, bisa kok kita berdamai, ya kan? Mari kita jalankan pesta pemilu 2024 ini dengan damai dan sejahtera. Oke. Iya, jadi itu ya apa pendapat dari Om Kimung sama Om Ito. Nah, Om Ito sering-sering lah main ya. Jadi biar Om Kimung ada temennya nih. Iya. Amin, amin, amin. Jadi biar seru obrolannya gitu. Jadi itu aja nih pertanyaan-pertanyaan di Bang Jali buat Om Ito sama Om Kimung. Om Kimung kalau mau tutup silakan atau ada yang mau ditambahin silakan. Oke, Sobat Kimung, sebelum Om Kimung akhiri, jangan lupa untuk Sobat Kimung yang di luar sono, yang ingin bicara politik sebagai orang awam, ayo mampir di kontennya Om Kimung. Bicaralah politik di sini senangnya. Yang penting jangan menyudutkan salah seorang atau sara. Ya, jangan menyudutkan agama. Yang penting konten kita ini untuk pembelajaran agar pemilu 2024 berjalan dengan baik dan NKRI tetap jaya. Gitu. Om Ito. Oke, itu aja. Ya, tutup Om Kimung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.